ya terkait menurunnya ekonomi di Indonesia dampak dari serangan yang dilakukan ke Iran gitu. Karena kita ketahui dolar sudah mulai naik dan juga mungkin apakah akan berdampak dengan kondisi mungkin seperti nilai emas dan juga BBM yang sekarang juga lagi ramai diperbincangkan. Terima kasih. Akibat daripada masalah Timur Tengah Iran dan Israel dan Amerika itu berdampak seluruh negara di dunia ini. Jadi bukan hanya Indonesia. Di Asia itu China, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand semua kena. India semua kena. Di Eropa juga, di Amerika juga kena. Bahwa harga BBM, harga minyak akan naik dan sudah naik. Mendekati kemarin lewat 100, sekarang turun sedikit lagi sekarang ini. Itu berarti Indonesia kenanya kepada subsidi dan logistiknya. Logistiknya itu pasti akan terjadi masalah, tapi yang jelas harganya pasti naik dalam hal ini. Itu efeknya. Dan itu mempunyai banyak lagi masalah. Masalah di ekonomi secara keseluruhan, akhirnya terkena ke rupiah dengan dolar, terkena kepada saham. Ini terjadi di mana Pak? Termasuk Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia, terjadi di seluruh dunia efek itu. Tapi kita akan kadang-kadang akan lebih masalah akibat ada dua hal tadi itu. Ya, itu. Cukup? Ya, terima kasih semuanya. Izin Bapak, saya Dias dari Kompas.com. Tadi kan disebutkan juga salah satu topik pembahasannya mengenai BOP ya. Itu BOP, Board of Peace. Itu kan maksudnya banyak juga desakan gitu untuk Indonesia segera keluar gitu Pak. Ini kalau Bapak setelah berdiskusi dengan para mantan dubes terhormat ini, bagaimana sikapnya Pak harusnya Indonesia yang dilakukan? Ya, nanti para prinsipnya BOP itu baik. Kalau namanya saya menuju perdamaian, tapi yang lebih penting prakteknya. Jadi baru sudah tanda tangan di Davos, 10 hari kemudian Amerika menyerang Iran. Bagaimana bisa kita terang mengatakan ketua BOP kalau demikian? Tapi bagaimana pandangan secara diplomasi? Terima kasih. Setelah kita mengetahui isi dari BOP itu, ternyata BOP menimbulkan begitu banyak polemik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Antara lain kalau kita berbicara mengenai keanggotaan, lalu iuran, lalu keketuaan, dan juga mekanisme evaluasi dan lain-lain itu menjadi polemik di kalangan masyarakat, bahkan juga di kalangan pemerintah. Ada juga yang menanyakan mengenai BOP ini. Nah, kalau setelah melihat perkembangan dan isi dari BOP itu sendiri, dan juga beberapa pertimbangan apa yang terjadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla 10 hari setelah BOP diluncurkan, lalu terjadilah apa yang terjadi di Iran sekarang ini. Dari kami, ICWA, Indonesian Council on World Affairs, menghimbau dan menyarankan kepada pemerintah untuk sekali lagi mengkaji dengan baik dan memutuskan untuk kemudian keluar dari BOP. Terima kasih. Oke, sebelumnya kenalin saya Noval dari Kumparan. Mungkin tadi disampaikan
menyampaikan bahwasanya direkomendasikan agar Indonesia bisa menarik mundur gitu ya dari BOP. Namun tadi dibahas gak sih Pak, kira-kira kalau memang Indonesia mundur dari BOP, apakah ada kemungkinan lain dari negara-negara sebelumnya yang sudah tergabung gitu Pak? Efeknya apa nantinya untuk Indonesia kalau keluar dari BOP? Efeknya kalau di Indonesia keluar. Oh ya, tentu dari sudut pandang, dan negara lain saya tidak masalah. Di sudut pandang Amerika, tentu Anda tahu Trump bagaimana cara mengambil keputusan, kan? Walaupun dia ancam bahwa siapa yang keluar akan dikenakan tarif lebih tinggi. Jangan lupa, MA Amerika sudah memutuskan maksimum 15%. Jadi walaupun orang keluar tidak ada apa-apa. Cuma tentu secara hubungan dengan Amerika, bagi kita tentu tidak soal, tapi tentu bagi pimpinan pemerintahan kita harus mempertimbangkan itu. Walaupun seperti saya katakan, niat baiknya ada, selama dia berpikir peace. Bukan war, bukan war of peace. Jadi mudah-mudahan ini bisa jalan, tapi seperti kita tahu, Presiden sudah mengatakan, kalau tidak sesuai dengan tujuannya, Indonesia mau keluar. Ya, kita pegang hal itu. Ya. Sama. Saya tambahkan sedikit saja. Apa dampaknya terhadap negara-negara lain, baik yang ada di BOP ataupun yang di luar BOP? Sekarang kita boleh bertanya dan menganalisa. Pada saat katakanlah Indonesia sudah menyatakan untuk mempertimbangkan untuk keluar atau keluar, kita juga tidak tahu pasti apa yang ada di dalam pemikiran negara-negara lain yang ada sekarang ini. Baik yang ada di dalam BOP maupun di luar BOP. Jangan-jangan mereka juga mempunyai pemikiran yang sama yang kita belum tahu dan juga belum dirilis ke publik. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Standby breaking. Saudara, Anda baru saja menyaksikan Breaking News Kompas TV, di mana hari ini terkait dengan apa yang terjadi, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang mengumpulkan para mantan duta besar yang ada di rumahnya, tepatnya yang ada di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini kehadiran daripada mantan duta besar sekaligus sejumlah pengamat hubungan internasional ini meminta masukan kepada Yusuf Kala terkait situasi geopolitik yang terjadi saat ini. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi.